Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, lembaga pemasyarakatan tak sekedar kurungan untuk menjalani hukuman, tetapi juga jadi tempat napi memulai proses rehabilitas agar kelak siap kembali ke komunitas. Negara bagian Colorado menawarkan cara unik dengan bersiaran radio, yang juga berfungsi untuk penyembuhan baik napi maupun masyarakat. Dari luar, lembaga pemasyarakatan perempuan di Colorado ini terlihat biasa. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang berbeda. Welcome to Hotlines on Inside Wire. I'm Cynthia Gonzalez. I'm Amber Pierce. And I'm Sarah Berry. At Denver Women's Correctional Facility. Inside Wire merupakan stasiun radio penjara nasional pertama di Amerika Serikat. Pendengar di luar lapas bisa mengikutinya di aplikasi ponsel. Radio ini bersiaran 50 jam seminggu. Mereka memproduksi berita dan musik, mewawancara sesama penghuni lapas untuk program harian Behind the Mic. Behind the Mic on Inside Wire. Kali ini Cynthia mewawancara seorang ibu yang ketergantungan narkoba membawanya kembali masuk penjara jauh dari anak-anaknya. What do you think you want them to know about you most and forgive you for the most? That I chose my addiction over my kids. That's hard to say, but it's the truth. I chose drugs over my kids. And it cost them, and I pray that they can forgive me. Menurut Cynthia, jujur mengakui penyesalan merupakan salah satu cara penyembuhan. Bukan hanya untuk subjek, tapi juga untuk pendengar. I had a victim, and I left behind a victim's family. Menurut Sarah, kriminalitas sering terjadi saat orang merasa hancur. Lewat radio, ia memulai proses penyembuhan sambil menjadi mentor napi lainnya dan menjangkau pendengar di luar. We're trying to create a space that actually gives like a positive way to actually become a part of your community. Mereka dibantu konsultan media kreatif University of Denver. There's just one edit at 4 minutes 9 seconds to check. Ryan yakin radio menghubungkan napi ke dalam dan luar lapas. Over 90% of Colorado residents of facilities who are incarcerated will return to their community. And so what are we doing in the system to make that a successful experience? Pertanyaan yang mengena untuk produser Amber Pierce, yang setelah dipenjara lebih dari 1 dekade, akan bebas 2 tahun lagi. What is it going to be like for me out there? Namun pengalaman membantu napi lain berbagi kisah, perkembangan positif, dan perjuangan mereka menambah rasa percaya diri Amber akan masa depannya. Dari Denver, Colorado, VOA. Migrasi dan pengungsian tak hanya terjadi akibat konflik, tetapi juga akibat kekeringan, peningkatan permukaan laut, dan cuaca ekstrim lainnya. Migrasi macam ini yang sering disoroti adalah yang terjadi antara negara. Namun dalam negeri Amerika Serikat, tak banyak warga akhirnya menjadi migran perubahan iklim. Sebuah peternakan di kota kecil Proctor, negara bagian Vermont, menjadi rumah baru bagi keluarga Holden. I'm Ellie, this is my husband James and our 5 kids. And we are originally from Paradise, California. And we are basically climate refugees. We came to Vermont after we lost our home, lost our entire town and surrounding towns to the Camp Fire. And we were looking for a place that we would never have to go through something like that again. And Vermont is where we landed. It's really hot. Rekaman Ellie ini menunjukkan kebakaran pada tahun 2018 yang memaksa keluarga Holden meninggalkan rumah mereka. Keluarga ini menjadi salah satu migran perubahan iklim yang mencari tempat tinggal lebih aman dengan maraknya kebakaran hutan di California dan negara bagian lain di pantai barat Amerika. A lot of it really was just, researching what areas have what type of problems and what am I willing to deal with.
Mereka mengaku jadi lebih memahami derita migran yang mengungsi dari negara yang juga terdampak perubahan iklim. People didn't hate us after the fire. That's a big one. We didn't have to cross any we didn't have to cross any borders. We didn't have to, illegally move into a country because there's better work opportunities. Nobody was shooting at us when we were fleeing the fire. So we recognize that we're pretty privileged to be able to do this, even as hard as it is. One thing that it gave us was a lot more empathy to people and their situations. Analis kembali mengingatkan perubahan iklim tak hanya mengancam nyawa, tapi juga ketahanan pangan. Our food systems are dependent on our ecosystems. They're dependent on many aspects of our social systems that haven't got due attention. So if we want to really solve food security, we need to be solving water problems and water security problems. We need to be solving poverty problems. We need to be solving problems with our ecosystems, the ecosystems that sustain and support agriculture. Menurut kantor berita Associated Press, 2021 menjadi tahun terparah untuk kebakaran hutan di California dalam satu dekade, dengan sedikitnya 20 kebakaran yang menelan korban jiwa. Kawasan New England termasuk diantaranya negara bagian seperti Vermont, Massachusetts, New Hampshire, dan juga Maine tempat saya berada sekarang, termasuk salah satu tujuan utama bagi para migran perubahan iklim, menurut para pemantau migrasi. Seorang peneliti dari Tulane University menyebutkan bahwa sekitar 50 juta orang bakal pindah ke negara bagian seperti di New England maupun di kawasan Midwest atau Amerika bagian Barat Tengah karena cuaca ekstrim di wilayah asal mereka. Dari Pine Point, Maine, Nova Purwadi dan tim VOA. Para pengrajin di kota Srinagar di wilayah bermasalah Kashmir kembali mendapat harapan menyusul masuknya kota mereka dalam jaringan kota kreatif UNESCO. Ini bisa membantu memasarkan karya mereka, karena banyak pembeli potensial yang bertemu langsung dengan para pengrajin. Masuknya Srinagar dalam jaringan kota kreatif UNESCO adalah kabar baik bagi para pengrajin yang bekerja di wilayah bermasalah Kashmir. UNESCO sۭتۍ مِلیو اَسہِ یہِ فٲیدٕ کہِ یُس ییٚتہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز پَنٕنۍ یُس ایویرنیس یِمو کٔر کریٹ ییٚتہِ نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پٮ۪ٹھ تَمہِ سۭتۍ مِلیو واریاہ فٲیدٕ کیازِ یِم تہِ ویٖور یَتھ مینوفیکچرِنٛگ یوٗنِٹٕس ویٖور ٹوٗرِسٹٕس آے یور ڈایریکٹلی کارخانن پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ آو واریاہ فٲیدٕ. Berdiri pada tahun 2004, jaringan kota kreatif UNESCO mengangkat wilayah perkotaan di mana kreativitas menjadi bagian penting dari pembangunan. Jaringan ini telah mengangkat lebih dari 200 kota di seluruh dunia. Amjid Ali yang bekerja di Paper Mache mengatakan ia optimistis karena kota ini bersiap menjadi tuan rumah safari kerajinan, yakni istilah yang dipakai oleh Departemen Kerajinan. Craft safari goi thi, matlab tat maz dut UNESCO dut ke artisan city, mal suchak bodbar achievement. Menurut Direktur Kerajinan Tarik Ahmad Zargar, salah satu tujuan dari safari kerajinan adalah agar para pengrajin mendapat lebih banyak keuntungan. इनके पास जो है मार्केटिंग फैसिलिटी या मार्केट एक्सेस के लिए ये एक डिमांड रहती है, तो जिसके लिए हमारी कोशिश अब ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिबिशंस जो हैं फिज़िकल जो एग्जिबिशंस हम करते हैं वो करी जाए ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इनकी जो इन्वेंट्रीज इनके पास मौजूद हैं, जो प्रोडक्ट से बनाते हैं, उनको डायरेक्टली वहाँ पे सेल करा जाए. Di tengah konflik yang masih berlangsung di Kashmir, para pengrajin di Srinagar terus bertahan meski itu tidak mudah. Wilayah ini ditutup selama berbulan-bulan setelah pemerintah India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus 2019. Pandemi COVID juga membuat kehidupan di Kashmir terhenti pada tahun 2020. अस गई दिक्कत मानी गई बड़िस पैमानस पे गई दिक्कत अख युद्ध गई कुछ जाए बे सात यह कारीगर अत कारखानस मे वाबस्तगी यह पी फैमिली वह कित कोर अस तथ सह अगर अस पन दाज क्या यह कोर अथ मज खर्च क्या अमिस गोस बिचारिस लगन फाक कह अगर वह चीज़ तैयार गो यह बनान कुन बड़ मुश्किल सान कोर अस तथ मज पे कर तथ मज बरादरी मतलब यमो तौर अत मज मदद. Kamar Dagang dan Industri Kashmir memperkirakan kawasan ini kehilangan $7 miliar akibat adanya pembatasan secara terus-menerus. Tapi para pengrajin di Srinagar terus membuat karya-karya indah mereka di tengah masa yang sulit ini.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Konservasionis dan masyarakat asli di pesisir barat Laut Amerika Serikat mendorong penghancuran 4 bendungan yang dianggap mengganggu kehidupan salmon. Tetapi menurut pendukung bendungan, keempat bendungan ini adalah sumber penting energi terbarukan dan irigasi pertanian lokal. Tiang totem Spirit of the Waters yang dibuat pemahat ahli Lamy Nation menempuh jarak lebih dari 4.000 km melalui negara bagian Idaho, Oregon, dan Washington untuk membangkitkan kesadaran tentang turunnya jumlah salmon, menurut pengukir kayu Lamy Douglas James. We'll see the salmon disappear in the next 10 years. They'll be gone if we don't step up and do something to remove them dams so they can get to their natural spawning grounds. Tempat pemijahan alami ini berada di belakang 4 bendungan Snake River di negara bagian Washington. Menurut rancangan laporan Dewan Gedung Putih tentang kualitas lingkungan, perlu intervensi untuk membantu migrasi salmon. Ini bisa menelan biaya lebih dari $10 miliar dan akan menutup turbin pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan 4% energi di kawasan ini. Koalisi Energi Northwest mencakup kelompok lingkungan dan sipil dengan perusahaan listrik dan bisnis di Amerika dan Provinsi British Columbia, Kanada. Menurut Direktur Eksekutif Koalisi, listrik yang dihasilkan PLTA di bendungan ini penting, tapi bisa digantikan. The potential to grow our renewable energy base beyond and build on the foundation of the hydropower system with the next generation of renewable energy resources is great. Para pendukung bendungan berpendapat energi terbarukan dan irigasi untuk pertanian lokal tidak bertentangan dengan keselamatan salmon. Anggota Kongres Dan Newhouse mengajukan undang-undang untuk melindungi bendungan. The dams and the salmon can coexist. We invest a lot of time, and money, and effort, and resources to make that happen. We have for many years, and those investments are paying off. To me, that says very clearly that the dams are not the problem. Investasi konservasi yang kini ada termasuk tangga ikan untuk membantu salmon bermigrasi melalui bendungan dan tempat penetasan ikan untuk meningkatkan jumlah mereka. We collect adults and bring them back here to spawn, and then as the females are ripe, we'll take the eggs and we'll fertilize from the males, and then we will incubate the eggs, we'll hatch them out, and then bring them outside and start feeding them. Sebuah bendungan di Sungai Elwha telah ditutup 10 tahun lalu, dan kini sungai mengalir tanpa hambatan dari pegunungan Olimpik ke Selat Juan de Fuca dengan jumlah salmon yang terus meningkat. Sementara komunitas warga asli setempat membantu dengan menanam kembali vegetasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, perubahan iklim mengubah garis pantai dunia, memusnahkan banyak spesies yang tak dapat bertahan di temperatur lebih hangat. Tim peneliti di Virginia mengembangkan cara mendorong alam menyembuhkan diri secara mandiri dengan bantuan hewan dan tumbuhan lokal. This is Goodwin Island in Virginia. You can see here down the Menurut ilmuwan Tyler Messerschmidt, pepohonan tidak bisa hidup di tanah basah nan asin akibat kenaikan permukaan air laut dan gelombang badai di Sungai York. Perubahan iklim yang disebabkan manusia membuat air semakin menghangat dan meluas. Daerah yang sebelumnya ditumbuhi pepohonan kini menjadi hutan hantu yang memperparah perubahan iklim. These forests are great stores of carbon that are there, and as those trees slowly die, that carbon is returned, some of it to the natural system, including the atmosphere, which also leads to possibly more global warming through climate change. Rawa bisa membantu teluk tetap bersih dan bisa menghadang badai, tapi rawa pun perlahan tenggelam. Salah satu penyebabnya pembangunan di bibir pantai. Bangladesh, parts of India, Thailand, a lot of Thailand, Myanmar, Vietnam. These have large stretches of marshland, which is in the tropics. Mangroves are a dominant species, and we're eroding away the base of those systems. I'm going to go ahead and Deborah Steinberg mengumpulkan sampel organisme yang berpindah tempat akibat perubahan iklim. So those are copepods
rice grain size crustaceans. Disebut juga sebagai pompa biologis, Kopoda membantu menenggelamkan karbon dioksida, gas utama penyebab pemanasan global, ke dasar laut. If we didn't have the biological pump, then the atmospheric carbon dioxide would be 50% higher than it is now. Menghangatnya temperatur turut mengubah tempat hidup makhluk laut ini. The subpolar and polar species, their ranges are contracting. A lot of the tropical, subtropical plankton are smaller, and so they're not as efficient at transporting the carbon. Para ilmuwan di seluruh dunia terus memantau dampak negatif perubahan iklim. Di sini, mereka mengumpulkan beberapa bibit spesies lamun yang mampu menyerap karbon untuk merestorasi habitat laut. Rather than just plant eelgrass, we're also planting another species. And that species is another native seagrass that's in the Chesapeake Bay called widgeon grass, and it can handle high temperatures. Harapannya, kedua spesies tanaman laut itu bisa bertahan dan melindungi organisme lain di sekitarnya. Jika berhasil, proyek restorasi habitat laut ini bisa menjadi model untuk skala global. Dari Gloucester Point, Virginia, tim VOA. Pemirsa, resesi ekonomi biasanya ditandai PHK massal, sehingga pemerintahan Joe Biden cenderung menolak menyebut perlambatan yang terjadi di Amerika Serikat sebagai resesi. Argumen ini diperkuat data ketenagakerjaan terakhir yang melebihi ekspektasi. Penciptaan lapangan kerja selama Juli jauh melebihi ekspektasi, sebanyak 528.000 lapangan kerja baru. Angka pengangguran turun ke level 3,5%. Today there are more people working in America than before the pandemic began. In fact, there are more people working in America than any point in American history. Tapi dengan penambahan ini, semakin besar kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya akhir September. You shouldn't read too much into the jobs print today. This is, first of all, a lagging indicator and reflective of a period prior to any kind of layoff announcements that you might have seen in the media recently. And also, it's a representative of maybe some delayed reporting from companies, and it's quite possible that last year's employment numbers were actually higher, and we're just getting visibility into just how high it was. And then hopefully the numbers will self-correct by next meeting, and then the Fed won't have to move as much. Data ketenagakerjaan terbaru membawa angin segar bagi perekonomian Amerika Serikat setelah belakangan data makro cenderung kurang menyenangkan bagi Gedung Putih. Di antaranya laju inflasi yang tak juga mereda dan bahkan melampaui 9% secara tahunan, lalu juga penyusutan atau kontraksi produk domestik bruto Amerika Serikat selama 2 kuartal berturut-turut. Biasanya secara teknis perlambatan seperti ini berarti AS telah masuk resesi. What this job growth tells us at this speed, at this pace, is that the U.S. economy is much healthier than many Americans, many economists feared. There had been a lot of concerns about the United States being in a recession because the gross domestic product has fallen for the last 6 months. That's a rule of thumb that the economy is in a downturn. However, what the jobs growth tells us is that the economy might still be expanding in a variety of ways that means we're not in a recession. Tapi penguatan ini juga membawa konsekuensi lain. So what all does this mean? Well, right now, a lot of top economists are still trying to understand. So we know that job growth is strong. That's a good thing if you're trying to keep your job or find a new one. But we also know that strong job growth could feed into inflation, which is a drag on the economy and President Biden's ratings. Menurut analisa Associated Press, arah dukungan pemilih pada pemilu paruh waktu November nanti tergantung apakah mereka ikut optimistis dengan data ketenagakerjaan terbaru atau lebih terfokus pada tingginya laju inflasi. Dari Ocean Park, Maine, Nova Purwadi dan tim VOA. Kapal kargo pertama yang bertolak dari pelabuhan Ukraina mengangkat 26 juta ton biji-bijian, membawa harapan segera stabilnya pasar komoditas pangan yang tertekan sejak serangan Rusia ke Ukraina. Kapal berbendera Sierra Leone, Razoni, menjadi kapal pertama yang bertolak dari Ukraina, membawa produk pertanian sejak serangan Rusia akhir Februari.
Dari Odessa, kapal ini akan membongkar muatan di Tripoli, Lebanon. Kantor berita Reuters mewawancarai salah satu awak kapal tersebut. بصراحة في عندي تخوف من كونه في ألغام مثل ما بتعرفي في ألغام بالبحر فبنتمنى انه نحن هلا تقريبا بدنا شي ساعتين حتى نطلع برا المياه الاقليميه لاوكرانيا تقريبا ساعتين ثلاثه بتمنى انه ما يكون ما يصير معنا شيء او يصير في خطا معنا. Pemulihan ekspor biji-bijian Ukraina mendapat respons positif berbagai pihak. This ship, the merchant vessel Razone, is loaded with two commodities in short supply: corn and hope. Hope for millions of people around the world who depend on the smooth running of Ukraine's ports to feed their families. The ship's departure is the first concrete result of the Black Sea Grain Initiative. NATO dan Uni Eropa secara terpisah mendesak Rusia menepati komitmennya terhadap keseluruhan perjanjian yang dimediasi Turki dan PBB. Sesuai ketentuan dari perjanjian, maka sebelum sampai ke tujuan, kapal-kapal yang mengangkut produk pertanian dari Ukraina ini harus terlebih dulu menjalani inspeksi di perairan Turki oleh perwakilan dari Turki, Rusia, Ukraina, dan juga PBB. Ini untuk memastikan bahwa muatan memang sesuai dengan tujuan semula, dan inspeksi ini juga berlaku bagi kapal yang menuju pelabuhan di Ukraina. Pengiriman pertama jagung dari Ukraina menjadi ujian bagi implementasi kesepakatan koridor ekspor aman yang diharap bisa memulihkan pasokan pangan dunia. But the challenges again are huge. The backlog of 22 million tons to be cleared is only the first part. That's essentially last year's grains that need to get out in today's market. But right now, of course, the fields are full of new grains. Estimates are typically around 65 million tons that will be and need to be moved out in 2023. And so all this means that you have to both address the backlog, but also deal with a tidal wave of more goods coming in a war zone where infrastructure is fragile and in some cases just broken because it's in the war zone. And again, the complexity of being able to move shipping in and out of areas like with minefields and with inspection agreements, it's not going to be nimble. Di saat ada kemajuan dalam ekspor Ukraina, negara-negara barat juga menyoroti serangan Rusia terhadap lahan pertanian dan juga penyimpanan produk pertanian yang bisa terus mengganggu ekspor Ukraina. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini pemirsa, tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.